Oke, iPhone 12 sekarang udah ada di meja gua. Jadi di video ini gua akan lakukan 3 hal. Pertama, gue akan sharing pengalaman kurang mengenakan gue dengan pemesanan iPhone 12 ini. Yang kedua, tentu aja gue akan unboxing iPhone 12 ini. Dan yang ketiga, gue akan first impression dari iPhone 12 ini. Kita akan lakukan itu semua setelah opening berikut. Nah, sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, tentu aja iPhone 12 series, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan iPhone 12 mini itu udah resmi di Indonesia. Dan ini adalah lumayan sejarah karena dari pertama kali mereka launch di Amerika sana sampai dengan akhirnya launch di Indonesia, itu jarak waktunya ini lumayan cepat. Cuman berapa bulan, kalau nggak salah nggak nyampe 2 bulan deh. Nggak nyampe 2 bulan udah resmi di Indonesia. Itu kenapa gue bersyukur banget akhirnya gue memutuskan untuk nunggu yang resmi. Dan akhirnya iBox itu nggak lama-lama langsung masukin secara resmi. Mantap. Akhirnya gue pre-order tanggal berapa ya? Lupa gue. 11. Tanggal 11 pre-order. Dan ya seperti kita ketahui tanggal 18 itu hari resmi di mana semua bisa mendapatkan iPhone 12 series. Nah, sekarang menu pertama gue mau ceritain dulu pengalaman ya kurang mengenakan soal pre-order gue. Jadi gue pre-order di websitenya iBox. Pre-order di websitenya iBox. Sebenarnya opsinya banyak sih. Bisa dari Shopee, Shopee-nya iBox, bisa dari Digimap dan lain-lain. Tapi waktu itu gue order atau pre-order di websitenya iBox. Lumayan susah sih pre-order di websitenya iBox waktu itu. Dan beberapa varian itu udah sold out. Bahkan gue nggak dapet warna yang biru yang signature-nya, nggak dapet. Walaupun katanya memang itu lumayan agak jelek sih yang warna biru itu. Tapi nggak apa-apa, gue dapet yang merah, yang produk red. Jadi gue order yang ini, iPhone 12. Dan waktu itu yang cukup mengejutkan adalah iPhone 12 mini yang tadinya gue kira bakalan sold out cepet, itu ternyata malah kurang minat. Justru lebih banyak yang iPhone 12 Pro, itu lebih banyak yang dan banyak cepet yang sold out. Oke, jadi 11 itu gue langsung pre-order di websitenya iBox, dapet yang produk red dan 64 GB. Terus tanggal 15 gue dapet notifikasi produk telah dikirimkan. Jadi pada saat gue order di websitenya itu gue anehnya gue pilih pilihan yang jadi ada dua opsi, click and pick up dan satu lagi delivery. Terus akhirnya gue pilih yang click pick up. Tapi ternyata malah otomatis dia jadi delivery gitu. Ya udah nggak apa-apa, menurut gue kayak nggak apa-apa lah, delivery enak, gue nggak usah kemana-mana, nggak usah ngambil, nggak usah ngantri dan segala macam, semua udah dianterin ke rumah gue. Jadi gue pilih yang click pick up, tapi pada saat mau nyelesain order tiba-tiba dia berubah jadi delivery. Udah oke nggak apa-apa, delivery. 15. Ekspektasinya adalah tanggal 18 gue udah menerima iPhone ini gitu. Tanggal 18 karena yang PO, yang ngambil di store itu juga semuanya bisa dapat di tanggal 18 untuk hari pertama ya gitu. Ternyata setelah tanggal 18 barangnya nggak datang. Barangnya nggak datang, statusnya masih dalam pengiriman. Masih dalam pengiriman. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Gue lacak terus tuh. Gue lacak terus masih dalam pengiriman dan ternyata sampai di sini tanggal 19. Nggak apa-apa lah, beda sehari. Yang gue cukup tidak mengenakan adalah pada saat boxnya nyampe di rumah gue. Bayangin, ini kalau lo lihat ya, ini iPhone 12, sebuah gadget dengan harga
puluhan juta. Dan yang bikin gue kecewa adalah pengemasannya. Pengemasannya dari iBox dan Eraspace, dia cuman kayak gini doang nih. Gue ada video unboxingnya pada saat gue pertama kali dapat paketnya. Ya, cuma gini doang. Oh, it's a phone. Emang sengaja gue videoin. Cuman kayak gini doang. Bayangin, dapat dari iBox barang puluhan juta kayak gini. Plastik wrapnya pun tipis, bubble wrapnya tipis, dan ininya kayak gini. Di sini masih banyak space kosong, atas bawah kiri kanan semua space kosong. Ini mengecewakan banget sih, mengecewakan banget. Kenapa? Karena ya at least kalau misalkan boxnya gede gini, at least kasih bubble wrap di sini atau air bubble di sini. Biasanya kalau misalkan toko-toko gitu dikasih air bubble di atasnya juga biar padat. Kenapa? Karena biasanya di ekspedisi, di delivery itu nggak mungkin tuh kotak kayak gini, nih di bawahnya tuh kayak hati-hati gini, nggak. Yang ada adalah lempar dengan daleman kayak gini, koclok kopong-kopong gini, udah pasti dia ya bergerak lah gitu. Ini mengecewakan banget sih gitu. Nah, terus terang ini gue baru pertama kali pesan di iBox delivery. Itu gue nggak tahu bisa sejelek ini menurut gue. Tapi tadi gue share di Insta Stories. Katanya memang ini standar. Gue nggak tahu apakah standar apa enggak ya. Tapi ada yang report emang gitu bang gitu. Gue juga dulu mesen iPhone XR kalau nggak salah, nanti gue taruh juga deh di screenshotnya. Dia mesen XR sama kayak gini juga, standarnya kayak gini. Nah, gue lagi mengkonfirmasi apakah ini standar pengirimannya iBox kayak gini nih, gitu. Jadi ada beberapa temen yang lagi order juga dan belum nyampe, itu lagi menunggu juga, dan gue mau nanya, tolong nanti difoto apakah standar pengirimannya kayak gini. Kalau misalkan iya, ini mengecewakan banget sih. Mengecewakan banget dari sebuah toko yang katanya Apple Premium Reseller. Tapi tidak memperhatikan kualitas pengiriman dari barang-barangnya gitu. Untungnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang penyok-penyok dikit, gue sih nggak mau. Langsung gue balikin pasti. Gitu. Mari kita lihat apakah ini adalah standar pengiriman dari iBox. Nanti akan gue update di IG Stories gue. Gitu. Jadi lesson learn-nya apa? Pelajarannya adalah next time gue nggak akan delivery lagi. Mendingan kalau misalkan mau tetap order di iBox atau dimanapun lah, itu mendingan gue langsung pick up aja di store. Nggak apa-apa ngantri, yang penting gue bisa. Yang pertama gue bisa dapet di hari pertama tanggal 18. Kalau misalkan kemarin ya tanggal 18, dan itu hari pertama gue bisa langsung pick up. Yang kedua, gue nggak harus khawatir lagi barang kenapa-napa karena ya gue yang pick up ke store gitu. Gitu sih. Itu lesson learn-nya. Kalau gue mendingan pick up daripada delivery. Delivery itu menurut gue sangat-sangat beresiko. Oke, tapi ya udahlah. Paling nggak nih tetap aman. Tapi nanti kita lihat dalamnya gimana. Oke, dari box sih aman ya. Itu nggak ada yang lecet atau sama sekali penyok-penyok, nggak ada, untungnya ya. Gitu. Oke, itu sekelumit sharing gue soal proses pre-order yang kurang mengenakan. Sekarang next, kita ke unboxing iPhone 12 ini. Nah, menurut gue, kalau orang-orang kan kayak, aduh ini unboxing kayak gini doang gitu kan. Kalau gue malah justru seneng dengan box kayak gini karena experience-nya beda. Kalau kemarin-kemarin box ya iPhone tebel gitu dan gede, ini menurut gue lucu sih, boxnya kecil gini, ramping gini, menurut gue lucu banget. Dan ini pun buat gue jadi experience yang beda gitu. Jadi kalau misalkan yang lain malas unboxing, gue malah pengen unboxing dengan pengalaman seperti ini. Gue suka banget boxnya tipis, bukan kayak box HP lagi. Ini menurut gue salah satu yang revolusioner dari Apple juga sih. Box yang tadinya gede-gede, besar, ini ramping kayak gini nih. Keren. Oke, next. Kita lihat depan ada gambar iPhone 12, logo Apple, dan masih green pill. Mari kita buka. Ini sekaligus melihat kelengkapan di dalam boxnya ada apa aja ya. Kalau misalkan Apple harusnya sih
udah terjamin lah ya gitu. Tapi paling enggak kita tetap bikin videonya juga just in case ada apa-apa, klaim garansi itu bisa lebih gampang karena ada videonya. Oke, mari kita buka si iPhone 12 product red 64 GB. Langsung aja lah green pill ya. Langsung green pill, kita buka aja. Wih. Terus terang gue gimana ya, agak nyesel juga order yang 12. Karena kemarin-kemarin sempat galau antara 12 sama 12 Pro. Gue mau milih yang mana, tapi kemarin lihat-lihat teman-teman katanya aduh 12 Pro paling worth it itu katanya 12 aja gitu. Karena secara nggak begitu signifikan bedanya antara 12 dan 12 Pro. Tapi ternyata gue kemarin ya udah nggak apa-apa lah 12 aja. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu, Apple merilis software update bahwa iPhone 12 Pro udah bisa ngambil Pro RAW. Aduh, men. Gue kira tuh Pro RAW bakalan nanti lagi loh, bakalan entah mungkin tahun depan lah at least. Ternyata cepet banget si Apple ngeluarin Pro RAW buat update di 12 Pro. Nah, gue nggak tahu apakah si 12 ini dapat Pro RAW juga, harusnya sih enggak ya gitu. Tapi we'll see lah gitu. Tapi itu salah satu yang gue bikin nyesel order yang 12 gitu. Oke. Kita buka dalamnya ada apa aja. Nah, ini kotaknya. Wih. Mantap, keren cuy. Oke, kita singkirin dulu ya handphonenya. Dalamnya ya as expected, nggak ada apa-apa nih. Tuh, clean. Cuman kabel sama kitab-kitab. Design by Apple California. Ini lucu banget lagi. Tuh. Dalamnya ada tentu aja ini benda yang paling mahal di produknya Apple, yaitu stikernya. Yang lainnya kitab-kitab. Product Red. Ini tentu aja buat yang tahu Product Red, kemitraannya Apple akan menyumbangkan sebagian dari pembelian iPhone ke Global Fund untuk mendukung program HIV/AIDS. Mantep, mantep banget. Supported. Oke, yaudah nggak ada apa-apa. Secara experience unboxing kayak gitu aja, tapi menurut gue unik sih. Menarik banget. Oke, kita balikin lagi semuanya. Dan sekarang kita next ke experience pertama kali si iPhone 12. Tadi gue sempat pergi ke iBox. Bukan iBox, apa tadi? Erafone. Gue sempat noel-noel yang mini. Menarik sih mini itu. Tapi nggak tahu, gue concern ke masalah baterai sih sebenarnya. Oke, kita experience si iPhone 12-nya ini. Yang pertama gue pengen experience adalah oh ya. Mantap cuy. Oke, yang pertama pengen gue experience adalah handle di bodi kotaknya. Apakah mengganggu itu gitu dari yang bulat ke kotak. Terus terang sekarang ini gue suka sih. Suka gue bodi kotak ini enak dipegang. Dan yang katanya tajam ininya pinggir-pinggirannya menurut gue itu sih lebay sih dilebih-lebihkan itu maksud gue. Nggak ada tajam apaan tuh. Enggak, semua enak. Itu menurut gue buat jadi berita aja sih. Menurut gue mungkin juga nggak beneran kayak gitu. Tapi yang langsung gue rasain adalah ini enak banget. Ini enak banget. Dan gue lebih srek ini dibanding dari yang rounded. Ini enak banget. Enak banget gitu. Tapi ini baru pertama kali ya. Gue nggak tahu nanti ke depan-depan apakah akan terasa kurang enak atau kurang nyaman di genggaman. Tapi so far ini enak banget. Terus yang kedua, ini ringan banget deh. Ringan banget. Asli ringan banget, enak banget. Itu. Yang kebayangnya di gue tuh agak berat. Nah, gue nggak tahu kalau yang Pro Max gimana ya. Tapi 12 ini enak banget. Enak banget. Tuh. Terus produk red-nya menurut gue cakep sih. Cakep banget. Tapi anyway akan gue casingin juga sih. Gitu. Secara desain sebenarnya nggak ada yang berubah ya dari yang 11
nggak ada yang berubah. Cuman di sampingnya sini aja nih. Tapi ini enak banget sih. Enak banget. Seneng gue. Oke. Jadi ya udah, paling gitu aja. Pertama tadi experience pre-order, yang kedua unboxing yang minimalis ini, dan yang kedua first impression gue soal handle-nya. Dan ternyata enak banget. Gue nggak nyangka bisa seenak ini gitu. Gue kira gue akan menyukai rounded corner dibanding ini gitu. Tapi ternyata ini enak banget. Oke, segitu aja unboxing iPhone 12 kali ini. Tentu aja ini nanti kalian bisa expect foto-foto yang amazing dari sampel-sampel foto yang gue ambil. Jadi tunggu aja, gue udah bikin thread khusus di Twitter soal sampel foto dari iPhone 12 ini. Gitu. Jadi kalau kalian penasaran kira-kira reviewnya seperti apa dan foto-foto seperti apa yang akan gue ambil dari iPhone 12 ini, nah kalian bisa silakan like dan share video ini. Dan mungkin untuk reviewnya kalian mau tahu apa tentang iPhone 12 ini, tinggal taruh aja di kolom komentar. Reviewnya akan ada, dan yang paling menarik adalah ini nanti akan gue bawa road trip. Jadi kita akan lihat foto-foto seperti apa yang akan gue ambil di road trip pakai iPhone 12 ini. Expect something amazing. Oke lah, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time. Bye.